Kan datanya tadi kan ini ya. Jadi kita telah ada jurnal penyesuaian, terus nanti jurnal penutup kan dasar kita yang buat. Oke, dasar kita adalah jurnal yang ini. Ini adalah jurnal yang di download menggunakan Accurate. Berarti yang kita butuhkan nanti adalah keterangan. Sama seperti tadi, berarti ini yang akan kita tambahkan dengan keterangan yang ini. Terus setelah itu dan kembali, kutip, spasi kutip, dan ini ya, enter. Terus saya copy saja. Berarti ini paste gitu ya. Sorry, ini rumusnya Ctrl C, Ctrl V, ini Ctrl V juga, pada bagian keterangan saja. Terus, nah ini kenapa tadi dihapus? Karena ini ada bawaan halaman di Accurate gitu. Nah ini sudah, ini kita blok saja sampai ke atas. Ctrl C, bagian mana yang kosong ya? Mana yang kosong nih di sini nih? F ya. Ini paste 1 2 3 langsung supaya rumus ini sudah bisa dihapus. Terus diperbesar sedikit tampilannya ini di blok. Nah, gitu. Sekarang kita akan merapikan untuk ini ada tanggal ya di sini kan ya. Kita ganti menjadi tanggal. Terus yang bagian tadi kita isi keterangan. Kan gitu dia. Terus untuk bisa membuat tanggal berarti acuannya adalah tanggal yang di atasnya sama dengan atasnya. Nah ini dia, ini yang perlu kita copy. Ctrl C, dasarnya kita blok ke bawah. Terus Ctrl G, ALTS, isi yang blank, enter. Hal yang sama lakukan ke sebelahnya untuk keterangan sama dengan di atasnya. Ctrl C, kita blok. Lepas dia. Ctrl C, Ctrl ini kita blok tadi ya. Ctrl G, ALTS, isi yang blank, enter gitu. Nah ini sudah, kita matikan lagi rumusnya, kita blok semua. Ctrl C, paste 1 2 3. Ini sudah, berarti kita akan hapus yang tidak kita perlukan tadi. Berarti kita filter semuanya sampai semua sini boleh. Ctrl Shift L atau lakukan data filter sampai tercipta filternya. Berarti pada bagian ini yang cocok kita hapus karena ini kan keterangan belum kita hapus seperti tadi. Jadi kita hapus sekaligus pada bagian ini, select-nya kita hapus. Kita pilih no akun dan blank saja. Nah, ini sudah, kita boleh hapus semuanya. Delete sampai habis ya. Terus kita buka kembali, select all. Nah, D nggak ada nih, kita hapus. F juga nggak ada, kita hapus lagi. Ini sudah secara datanya. Kita perlu saldo awal, berarti kita ambil dari saldo awal. Boleh ini copy saja semua juga boleh. Ctrl C, terus ini kita paste di sini. Jadi kita sesuaikan gitu. Nah ini harus kita insert dulu karena kita akan ngisi namanya adalah saldo awal. Insert ke kanan. Nah, ini kita isi jadi saldo awal. Ctrl Shift Enter karena dia sudah terblok sekalian. Untuk tanggal ini kita isi menjadi 01 02 2020. Ctrl Shift Enter gitu. Berarti ini kan sudah oke ya. Kita rename tadi ini kita kasih warna biru umpamanya supaya kita tahu yang mana yang kita kerjakan. Ini sudah, berarti kita blok lagi supaya kita bisa membuat pivot table. Insert pivot table. Ini tentukan dia kemana saja ya. Oke kan, dia membentuk satu sheet, kita pindahkan. Setelah jurnal adalah buku besar. Ini kita namakan buku besar. Seperti yang tadi, tanggal drag ke row, nomor akun ke row juga, nama, keterangan, debit, dan kredit gitu.
Terus setelah itu kita setting design do not show subtotal. Terus report layout tabular repeat all item. Ini dia sudah saldo awal sudah masuk kan ya. Kita insert dulu sedikit di sini untuk memberi judulnya. Jadi ini kita copy saja dari neraca saldo awal tadi. Nah ini kita paste di sini. Ini kita namakan buku besar. Oke. Sekarang buku besar itu ada saldo, ada nomor akun. Ini kita pilih. Ini saja nih kita ambil. Kita copy, kita taruh di sini. Paste transpose gitu. Jadi dia ke bawah gitu ya. Nah ini kan kita perlu titik-titik tuh di sebelahnya. Blok saja, format cell, terus custom. Kita buat rumusnya untuk Akeong spasi bintang spasi kutip titik 2 kutip. Oke kan. Terus kita akan ngisi satu di sini adalah saldo akhir. Berarti aktifkan kembali nih pivotnya, lakukan pivot analysis, fill item setting, calculate fill-nya, kita isi adalah saldo akhir. Ini kita taruh di sebelah 0, kita hapus yang 0 itu jadi if, karena ada dua kondisi, kita buka kurungnya 2. Jika debit lebih besar daripada kredit, terus tutup dulu 1, maka debit dikurang dengan kredit. Tutup. Jika tidak, kredit dikurang dengan debit. Nah gitu. Dia akan terwakili ya. Jadi jika debit lebih besar daripada kredit, maka debit kurang kredit. Jika tidak, kredit kurang debit gitu. Oke kan? Apa yang salah? Oh, kurung. Oke. Ini titik. Saya menulisnya titik 2. Saya ulang deh. Jika debit lebih besar daripada kredit, maka debit kurang dengan kredit. Kan gitu ya. Oke. Terus jika tidak, kredit kurang dengan debit. Tutup kurung. Oke. Apa yang salah tadi ya? Salah kurung ya? Oke. Nah ini sudah muncul. Terus selanjutnya kita ambil nomor akun, berarti ini nanti. Yang atas saja kita ambil. Nama akun berarti yang ini. Nah selanjutnya kita buat slicernya. Pivot table analysis, insert slicer. Kita berpatok ke nomor akun saja. Oke kan, supaya ini nggak scroll ke bawah, kita buat saja kolomnya itu 4 lah kira-kira. Ini kita pindahkan ke samping sini, kita perbesar supaya tampilannya lebih banyak. Kita coba lihat untuk akun kas. Nah, ini saldonya 10 juta. Buku besarnya untuk bank 442 gitu. Dan seterusnya. Jadi kalau seandainya kamu mau melihat satu-satu, kamu bisa klik satu-satu gitu. Itu buku besarnya. Berarti secara buku besar sudah oke ya. Sekarang kita mau buat setelah buku besar apa? Ini dia. Ini buku besar. Berarti neraca saldo ya. Ini saya warnai dulu dengan warna yang sama. Ini move or copy. Letakkan setelah buku besar. Ini kita namakan apa lagi? Namanya tadi. Neraca saldo itu berarti kan ada nomor akun, nama akun, debit, kredit ya.
Berarti kita matikan yang ini, slicer ini, biar terbuka kembali. Terus kita nggak perlu ini, kita ganti ini menjadi neraca saldo. Ini nggak butuh, kita hapus saja. Terus berarti yang kita akan buang saldo akhir nggak perlu, kredit debit nggak perlu, tanggal nggak perlu, keterangan nggak perlu ya, tanggal nggak perlu. Nah kan ini aja ya. Berarti kita akan membuat sekarang saldo debit. Jangan buat yang sama nama. Kamu nggak bisa nulis nanti debit di sini karena dalam pivotnya sudah ada debit. Jadi nggak bisa untuk nama yang sama. Berarti kita lakukan lagi fill itemnya, calculate, kita namakan adalah saldo debit. Kita buat rumusnya, if buka kurung 2 kali lagi, jika debit lebih besar daripada kredit, terus tutup kurung, maka debit dikurang dengan kredit. Jika tidak, 0. Kan kita nggak penting lagi kredit, karena kita akan bahasnya satu-satu sekarang. Berarti 0 ya, tutup. Terus oke kan. Terus berikutnya kita tambah satu lagi untuk yang kredit. Ini yang kebalikannya nih, saldo kredit. Jika kebalik nih sekarang, ya kredit lebih besar daripada debit, tutup kurung, maka kredit kurang dengan debit. Jika tidak, 0. Ya. Oke. Ini sudah nih. Tapi totalnya nggak ada. Berarti solusinya desain grand total, pilih off kan, matikan grand totalnya. Nah, ini kita sum. Karena pivot masih baca yang lain. Kan ada data yang lain. Gitu dia. Kalau kamu mau rapi, ini boleh kamu buat dalam bentuk tabel kotakin gitu ya. Ini sudah neraca saldo. Setelah neraca saldo apa lagi? AJP. Oke. Sekarang kita move or copy. Oh, kita tarik dulu nih. AJP-nya sudah ada, kita taruh ke sini. Nah, ini kita kasih warna juga biru. Yang AJP kita copy dulu saja, move or copy, kita taruh setelah AJP, centang ya, create copy. Ini kita namakan rename NS setelah AJP, gitu ya. Ya. Tapi ini kan nggak masuk AJP ini ke dalam. Berarti si AJP harus kita taruh juga ke source awal kita. Berarti kita taruh ke jurnal di sini, kita tambahkan AJP sama dengan ini tadi ya. Atau kamu bisa lakukan hal yang sama. Ya, ini sekalian kita copy. Terus taruh di bagian sini. Kan gitu. Ini perlu kita insert supaya dia ke akun debit kreditnya. Nah, ini kita kasih kode AJP gitu. AJP tanggal berapa? Akhir bulan ya, 29 Februari. Nah gitu. Nah ini kan sudah ya. Berarti pada source yang di sini setelah AJP kita ganti. Kita ke analisis lagi, change data source. Kita klik change. Nah dia kan hanya sampai sini. AJP sampai 109. Jadi ini kita tambahkan 109. Terus kita oke kan. Nah ini sudah nih. Ini kita ganti neraca saldo setelah penyesuaian. Kan gitu dia. Kita uji, benar nggak? Saya ambil bank lah. Tadi bank yang bergerak tadi awal sama dengan ini neraca saldonya. Udah beda ya. Berarti AJP-nya sudah masuk gitu ke dalam. Setelah neraca saldo setelah AJP apa lagi? Laporan keuangan. Nggak perlu. Kan neraca saldo AJP ini ya. Berarti kan hanya tinggal masuk laporan keuangan. Neraca lajur tuh option dalam sistem, nggak perlu dibuat.
Berarti kita ke mana yang lebih laba rugi dulu kita. Karena kalau kita kerjakan neraca ada yang berapa data nanti yang kita bolongkan. Karena kan data laba rugi pindah ke laba ditahan pindah ke neraca kan gitu dia. Berarti lebih bagus kita rapikan laba rugi dulu. Saya kasih warna lagi biru. Nah, ini adalah sisi debit, ini adalah sisi kredit. Tapi kasih nama dulu. Ini laporan laba rugi. Laba rugi itu dia dari sampai gitu. Dia bukanlah periode. Berarti dari tanggal 01 Februari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020 gitu. Berarti ini kita gunakan VLOOKUP. Dasarnya adalah nama, nggak ada nomor di sini. Kita blok saja semua, kita kunci, terus kita cari datanya dari semuanya nanti dari neraca saldo setelah AJP. Kita blok langsung saja supaya kita nggak ulang-ulang untuk rumusnya. Kita kunci dengan F4. Sisi debit berarti baris kedua ya. Baris pertama adalah nama akun, kedua debit, ketiga adalah kredit. Berarti kita dua dulu. True false 0 saja. Nah ini kosong karena penjualan nanti di sini. Ini copy. Nah, ini ya. Boleh kalau seandainya kamu mau copy ke samping, atau ini boleh tarik saja ke bawah. Cuman kalau kamu tarik ke bawah ini akan masalah dengan Office 365 spill. Dia akan spill. Itu gaya Microsoft 365. Jadi data yang terbaru itu dia akan ngikutin pola gitu dia. Nanti dia akan tertulis spill. Jadi kalau ada kasus spill, kamu copy saja, paste value, matikan rumusnya untuk nanti bisa menghapus ini. Karena nanti kalau 365 ini nggak bisa dihapus. Jadi kalau nanti kamu ada muncul spill, berarti kamu menggunakan Office 365. Jadi nanti matikan rumusnya, paste value tadi. Nah ini saya tinggal pindahkan ke samping. Berarti 3 ya. Nah logika itu penjualan itu kan ada pendapatan lain-lain. Jadi paste di sini. Terus selanjutnya ini kita jumlahkan. Jumlah potongan berarti kita ke jumlah potongan. Terus pendapatan berarti dikurang ya dengan potongannya. Terus jumlah harga pokok kita ambil, berarti laba kotor jumlah penjualan dikurangkan dengan harga pokok. Beban kita totalkan secara keseluruhan. Terus laba kotor dikurangkan dengan beban, namanya dalam Accurate itu pendapatan operasi. Terus kita jumlahkan seluruh pendapatan luar usaha kita. Terus jumlah beban luar usaha juga kita jumlahkan. Berarti pendapatan dikurangkan dengan beban. Masih lebih ya. Selanjutnya laba operasi tadi ditambah karena dia masih ada lebih. Nah, ini kita geser saja ke samping untuk PPh-nya. Dan selanjutnya kita kurang. Nah, ini untuk laba ruginya. Laba rugi berarti pindah ke laba ditahan karena PT. Nah, ini dia. Saya pindahkan, kita kasih warna seperti tadi, biru lagi. Laba ditahan bulan Februari kita ambil dari laba rugi yang ini. Laba ditahan awal kita tetap acuannya laba rugi setelah neraca saldo setelah AJP. Kita ambil laba ditahan. Nah, ini. Kan gitu dia. Ini kita jumlahkan karena ini dijumlah katanya. Berarti laba ditahan ini ditambah dengan yang baru. Kan gitu. Sebenarnya secara PT ini doang yang penting. Laporan perubahan modal tuh mengacu ke modal. Kalau kita rubah modal berarti kita harus ke notaris untuk urubah akte. Karena modal PT nggak boleh berubah. Tapi kalau seandainya kita perlu berarti kita buat ya sama dengan berapa modal awalnya. Ini modal saham namanya karena PT. Laba ditahan berarti kita ambil dari laba ditahan tadi yang ini. Kita jumlahkan. Nah ini kita tambahkan modal laba ditahan awal tambah dengan periode. Berarti nanti ini total modal semua 355. Ini secara laba ditahan. Nah berikutnya neracanya. Kita taruh neraca ke depan laba rugi. Ini kita kasih warna lagi. Ini mirip dengan yang tadi. Pakai VLOOKUP lagi. Sama dengan VLOOKUP.
kita mengacu ke nama akun sampai semuanya saja ya. Kunci dengan menggunakan F4, blok kembali, kita tetap di neraca saldo setelah AJP. Nah, ini kita blok kembali. Kita kunci dengan F4. Kita ambil debit berarti 2, 0 kembali. Gitu. Terus untuk sisi sini kita kunci dulu rumusnya. Dia kan, nah kita lihat ya. Jadi kalau kamu melihat rumus ini, kamu bisa pencet F2 gitu untuk kembali, atau kamu bisa klik di bagian sini. Berarti dia akan mengacu ke sini nih, karena kita kunci tadi. Jadi ini tarik saja untuk ke samping sini. Kosong, berarti karena dia dikredit kita kasih kode 3. Karena kan kredit ada di bagian 3 gitu. Nah ini kita tinggal copy paste saja. Saya nggak tarik karena supaya nggak yang garis-garis yang telah dibuat itu terhapus gitu. Ini copy paste, salah, C, Ctrl V. Ini Ctrl value saja atau Ctrl V saja ya. Nah, beban penyusutan kan ada di kredit. Berarti dia 3. Sudah habis, sekarang kita totalkan. Ini kita jumlahkan. Ini sama, kita jumlahkan. Ini sama nih, kita auto sum. Ada satu kasus di Excel itu, kita bisa mengulang kejadian yang lama itu dengan pencet F4. Bisa nggak saya coba di sini ya? F4. Nggak bisa dia. Karena yang tadi 2, ini 1 kata dia, bukan hal yang sama barangkali. Ini sudah dapat ya. Jumlah aktiva tetap berarti harga perolehan dikurang dengan penyusutan. Terus jumlah aktiva, kan di dalam neraca itu ada 3 ya. Dalam harta 3, aktiva lancar, aktiva tetap, sama aktiva lainnya. Berarti aktiva lancar kita jumlahkan kas ditambah piutang ditambah persediaan ditambah aktiva lancar lainnya. Aktiva lainnya nggak ada, jadi ini 0 saja. Ya ini ya. Berarti jumlah aktiva sama dengan aktiva lancar ditambah dengan aktiva tetap ditambah dengan aktiva lainnya. Ini dia. Terus, nah ini sama, kita copy saja. Nah ini belum ini kan 0 ya. Nah ini belum, ini kita tarik dari laba ditahan tadi. Berarti yang ini. Selanjutnya kita jumlahkan. Jumlah hutang, terus setelah itu jumlah kewajiban. Hutang jangka panjang nggak ada, 0. Berarti jumlah kewajibannya sama dengan hutang ini ditambah dengan kewajiban lancar ditambah dengan hutang jangka panjang. Ini kita sum. Total ini seharusnya sama dengan modal. Saya salah ambil, sorry. Yang ini bukan, laba tahun berjalan itu adalah sama ya. Nah berarti ini kita hitung jumlah kewajiban, ini belum dijumlahkan, sorry. Sama dengan ini yang salah saya. Ini kewajiban jangka panjang 0 sama dengan ini tambah ini ditambah dengan, berarti di sini udah oke ya, sama ya neracanya. Terus apa lagi setelah neraca? Jurnal penutup. Apa yang di jurnal penutup, apa yang kita tutup? Laba rugi kan ya. Oke, kita pindahkan angka yang ada di sini. Ini klik kanan, move or copy, kamu taruh setelah laporan keuangan tadi. Saya taruh di sini. Oke, ini saya namakan jurnal penutup. Nah, ini kan si pivot tadi ya. Sementara kan ini kan nggak bisa kita kotak-katik gitu ya. Jadi solusinya apa? Untuk ini kita filter dulu. Kamu blok pada bagian ini, kita pilih yang nomor akun nih. Jadi nomor akun itu pilih filternya yang ini. Kamu pilih select all-nya. Yang kita mau muncul itu hanya laba rugi saja.
laba rugi. Berarti kita pilih mulai dari akun 4 gitu ya. Kamu kalau mau pindah ke bawah, panah bawah spasi gitu. Nah gitu. Panah bawah spasi. Nah, gitu ya. Oke kan? Nah, ini yang muncul laba rugi. Berarti ini kan harus kita tutup ya. Karena ini adalah pivot table, dia terhubung, berarti kita perlu paste di sini. Kita matikan tuh dia semuanya secara keseluruhan. Karena kita akan menyilang Ctrl X di sini, insert cut cell ya. Kan gitu dia. Berarti kita kasihlah tanda baca. Jumlah ini pasti nggak sama. Karena kan menutup pendapatan di debit yang awalnya dia di kreditnya ikhtisar kan gitu. Terus beban gitu juga dan lain-lainnya. Dan selisihnya itu kemana? Ini kan nggak sama nih. Kalau seandainya kita sum. Nah gitu ya nih. Jadi kalau seandainya kita kurangkan ini dengan ini, nah 1185, kemana selisihnya? Ini kan sudah pindah ya. Kredit sudah debit nih. Berarti ini saya ganti jadi D saja. Ini D, ini K. Nah, 118 selisihnya. 118 ini apa? Sama dengan ini kurang dengan ini. Apa tadi ini? Laba atau rugi? Kan ada tadi nih, tuh. Kan ya. Laba kan ya, kan sama, angkanya pasti sama dengan ini. Ini nama akunnya apa? Nggak ada nama akun laba. Nama akunnya apa tadi? Apa nama akunnya? Yang kepala 3 nih tuh. Laba ditahan. Laba ditahan. PT nggak boleh ngerubah modal. Berarti dia akan ke sini nih, laba ditahan. Nah, gitu dia. Ya kan ya? Berarti kan sekarang sudah sama kan debit dengan kreditnya kan? Nah, ini yang kita pindahkan lagi ke sini. Ke source-nya tadi lagi. Jadi saya copy lagi. Kita pindahkan ke tadi ada rumus paste value saja. Dan ini kita geser ke samping. Nah, ini kita namakan apa? JP saja ya. Jurnal penutup. Tanggalnya tanggal berapa? Nah, gitu. Berarti setelah itu kita ambil lagi yang ini nih. Kita move or copy, kita taruh ke paling belakang setelah jurnal penutup. Ini namanya apa? NSSP kan? Benar? Benar nggak? NS neraca saldo setelah penutupan kan gitu. Siklusnya ada di sini, kamu bisa lihat nih, ini siklusnya. Nah, pada neraca saldo setelah penutupan sama seperti tadi, kamu tinggal ganti source-nya. Jadi kita pilih pivot table analysis kembali, terus setelah itu change source, ganti data source-nya, kamu tambahkan dengan jurnal penutup tadi, berarti ada di 128. Terus oke kan? Nah, sudah hilang kan ya? Semua yang ini hilang. Kamu boleh nanti sembunyikan yang ini. Atau kalau kamu mau dari sini, kamu bisa lakukan nggak usah muncul gitu. Jadi akun kepala oke kan. Terus setelah itu kalau mau jumlahkan, kamu boleh tambahkan dengan penjumlahannya. Nah, gitu dia. Jadi itu sudah satu siklus. Enak kan ya? Gampang ya? Sebentar, saya tutup dulu F9.